ayat di dalam kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam kitab Hidup Agung atau dalam terjemahan lama Sirul Asar Soleman, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15. Sekali lagi Hidup Agung 1 ayatnya yang ke-15. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Sekali lagi Sirul Asar Soleman atau Hidup Agung 1 ayat 15, firman Tuhan berkata sebagai berikut dalam terjemahan lama. Bagaimana elokmu hai Adinda, bagaimana elokmu dan matamu seperti burung merpati. Salinan baru berkata, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Puji Tuhan, terima kasih, silakan dulu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini yang terdapat di dalam Sirul Asar Soleman atau Kidung Agung. Kidung Agung ini merupakan karangan dari Raja Soleman atau Raja Salomo. Dan Kidung Agung ini merupakan salah satu kitab atau syair dalam Perjanjian Lama yang dimulai dari Ayub yang berbicara tentang berkat melalui sengsara. Lalu kitab Mazmur berbicara tentang doa melalui puji-pujian. Dan kitab Amsal berbicara tentang hikmat melalui pepatah. Dan kitab Al-Fatih atau Khotbah berbicara tentang kesungguhan di atas kesia-siaan. Dan kitab Kidung Agung yang kita baca pada malam hari ini atau Sirul Asar Soleman berbicara tentang kemuliaan melalui persekutuan atau juga disebut buku kekasih. Dan 5 kitab syair dalam Perjanjian Lama ini menceritakan bagaimana perjalanan iman kita sehingga kita menjadi kekasihnya Tuhan, sehingga nantinya kita akan menjadi pengantinnya Tuhan yang akan menikah secara rohani dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita digambarkan sebagai pengantin wanita meskipun kita terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dia berkata, aku cemburu kepada kamu dengan satu cemburuan ilahi, sebab aku sudah menangkan kamu dan memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, bagaimana perjalanan iman kita yang dimulai dari Ayub yang berbicara tentang berkat melalui sengsara. Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub adalah orang yang tulus hatinya. Kesaksian Alkitab, dia adalah orang yang paling kaya di negerinya. Kalau kita baca dalam Ayub 1 ayatnya yang pertama. Sebermula, maka dahulu adalah di tanah Uz seorang laki-laki yang bernama Ayub. Maka orang itu tulus hatinya dan saleh. Orang itu yaitu Ayub tulus hatinya dan saleh. Lagi takut akan Allah. Dan dijauhkannya dirinya daripada jahat. Dijauhkan dirinya daripada kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, bagaimana kehidupan Ayub yang tulus kepada Tuhan di dalam kekayaannya, dia tetap saleh di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan untuk mengalami pencobaan. Pada waktu anak-anak Allah menghadap Tuhan, ternyata di sana juga ada setan yang datang menghadap Tuhan. Dari mana engkau, setan? Dia berkata,
berkata, beridar-idar di permukaan bumi, sudahkah engkau lihat hambaku Ayub? Bapak Ibu Saudara, terjadi komunikasi antara setan dan Ayub. Dan Tuhan mengizinkan Ayub untuk dicobai oleh kuasa kegelapan. Dan apa yang terjadi? Segala harta kekayaannya lenyap. Bahkan anak-anaknya meninggal dunia. Tapi luar biasa bagaimana Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari dalam rahim ibuku. Dengan telanjang aku akan kembali kepada Tuhan, kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Segala puji bagi nama Tuhan. Setelah Ayub menjadi miskin dan anak-anaknya meninggal dunia, dia masih berkata, puji Tuhan. Belum selesai ujian atau pencobaan yang didatangkan oleh kuasa kegelapan yang diizinkan oleh Tuhan berlaku di dalam kehidupannya. Pada pasal yang kedua, giliran tubuhnya mendapatkan penyakit. Sehingga Bapak Ibu Saudara, istrinya berkata, masihkah engkau dengan ketulusan hatimu kepada Allah, hai Ayub? Hujatlah oleh Tuhan Allahmu, lalu matilah. Tapi apa kata Ayub? Katamu seperti perempuan gila. Masakan kita menerima yang baik, lalu yang jahat kita tidak terima. Ayub tidak berdosa dengan lidahnya. Di dalam kekayaan Ayub, dia dengan Tuhan. Di dalam kemiskinannya, di dalam kepicikannya, dia tetap dengan Tuhan. Akhirnya di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10, segala sesuatu yang lenyap dari kehidupan Ayub, harta kekayaannya yang hilang, Tuhan kembalikan 2 kali ganda. Jadi kita perhatikan, itulah kitab Ayub yang berbicara tentang berkat melalui sengsara. Kadang-kala pencobaan itu juga Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Apakah dengan ujian itu kita mau taat seperti Ayub? Dan kalau itu terjadi dan kita taat seperti Ayub, kita akan memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Masuklah kita pada kitab Mazmur yang berbicara tentang doa melalui puji-pujian. Daud telah banyak merasakan akan kemurahan Tuhan. Tadinya juga dia berduka cita karena anaknya dipanggil oleh Tuhan, dalam arti kata mati. Tetapi bagaimana Ayub mengungkapkan dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ke-12, dia ganti ratapku dengan kesukaan yang ramai. Untuk itu membalas segala apa yang Tuhan buat di dalam kehidupannya, nasarnya bahwa aku akan memuliakan Tuhan selama umur hidupku, sepanjang hidupku. Dan mengapa kita baca Mazmur 30 ayat 12 dan ayat 12? Bahwa engkau telah menukarkan ratapku dengan kesukaan yang ramai padaku. Engkau telah menukarkan ratapku dengan kesukaan yang ramai kepadaku. Engkau telah menanggalkan kain perkabunganku. Engkau telah menanggalkan kain perkabunganku. Dan mengikatkan pinggangku dengan kesukaan. Mengikatkan pinggangku dengan kesukaan. Yaitu supaya aku memuliakan Dikau. Supaya aku, Daud, memuliakan Tuhan. Serta menyanyikan mazmur dengan tiada berkeputusan. Menyanyikan mazmur dengan tiada berkeputusan. Ya Tuhan Allahku, ya Tuhan Allahku, aku hendak memuji-muji Engkau aku hendak memuji Engkau selama-lamanya. Karena dia telah merasakan bagaimana kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupannya. Bagaimana pada waktu dia menjadi seorang gembala, dia dapat mengalahkan singa dan beruang. Kita tahu kedua binatang ini adalah binatang buas, tapi dapat dikalahkan oleh Daud, dan dia tahu itu karena kemurahan Tuhan. Bagaimana dia mengalahkan Goliat yang disegani baik kawan maupun lawan karena dia ahli berperang, dapat ditumbangkan oleh
Daud, dan pada waktu dia dikejar oleh Saul, tidak ada kesempatan bagi Saul untuk membunuh. Sebaliknya, Daudlah yang ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukan itu. Meskipun Roh Allah sudah meninggalkan Saul, tapi Daud, Bapak Ibu Saudara, dia tahu bahwa Saul pernah diurapi oleh Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan, dan masih banyak lagi kemurahan Tuhan yang dialami dan dirasakan oleh Raja Daud. Mazmur 63 ayat yang keempat, dia berkata, kemurahanmu lebih daripada kehidupan ini. Sebab itu aku memuliakan engkau. Coba Mazmur 63 ayat yang keempat. Karena kemurahanmu itu terlebih baik daripada hidup. Kemurahan Tuhan terlebih baik daripada hidup. Bahwa lidahku memuji-muji engkau. Lidahku memuji-muji engkau. Daud merasakan kemurahan Tuhan. Dia bilang, kemurahan Tuhan lebih baik daripada hidup. Dan ini juga yang berlaku di dalam kehidupan kita. Kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidup. Artinya, tanpa kemurahan Tuhan, hidup kita ini tidak berarti. Tapi karena kemurahan Tuhan, bagaimana Tuhan memanggil kita, bagaimana Tuhan memilih kita. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi mengeluarkan buah. Bukan Bapak Ibu saya dan saudara yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Bukankah ini kemurahan Tuhan? Sebab itu Paulus katakan dalam Roma 2 ayat yang keempat, jangan sampai kita remehkan atau jangan sampai kita hinakan. Salinan baru, jangan kita anggap sepi akan kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan itulah yang membawa kita kepada tobat. Ayat yang keempat, atau engkau hinakankah kemurahannya yang limpah, atau engkau hinakankah kemurahannya yang limpah, dan sabar dan panjang hatinya, sabar dan panjang hatinya, dengan tiada mengetahui bahwa kemurahan Allah itu menarik engkau kepada hal bertobat. Kemurahan Allah yang menarik jemaat yang ada di Roma kepada tobat. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kemurahan Tuhan yang memanggil kita sehingga kita datang kepada tobat. Bapak saudara, kalau itu kita dan mengagungkan Tuhan lewat doa kita kepada Tuhan, akhirnya Tuhan akan mengaruniakan kita hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Masuklah kita pada kitab Amsal yang berbicara tentang hikmat melalui pengetahuan. Melalui pepatah maksud saya. Jadi hikmat melalui pepatah. Hikmat adalah kepandaian. Sementara pepatah adalah peribahasa yang mengandung nasihat. Kepandaian melalui peribahasa yang mengandung nasihat. Sebab itu kalau kita lihat di dalam kitab Amsal, banyak ayat yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Karena itu peribahasa yang mengandung nasihat. Kepandaian melalui peribahasa yang mengandung nasihat. Sehingga kalau itu ada di dalam kehidupan kita, dan tugas kita adalah meminta, karena itu dikaruniakan oleh Tuhan. Bukan karena kemampuan kita untuk mengetahui akan rahasia firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 13 ayat 11, kepada kamu dikaruniakan untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Kepada mereka itu tidak dikaruniakan. Melihat dan mendengar ayat itu seolah-olah Tuhan tidak adil. Kenapa semua saja dikaruniakan untuk mengerti kerajaan sorga? Tuhan tidak adil. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang tunduk pada kebenaran Allah. Kepada orang itulah
di mana Tuhan tidak mengaruniakan adanya rahasia kerajaan Allah. Seperti yang disaksikan oleh Paulus tentang jemaat atau umat Israel kepada jemaat yang ada di Roma. Bagaimana Paulus menyaksikan tentang umat Israel yang ada giat dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bagaimana Paulus dengan kehendaknya untuk bangsanya, karena dia juga adalah keturunan Israel, supaya mereka memperoleh selamat. Karena Paulus menyaksikan mereka ada giat, mereka ada usaha kepada Allah, tapi tiada berpengetahuan, tidak mengenal kebenaran Allah. Karena mereka hanya tunduk pada kebenarannya, tunduk pada kebenaran manusia. Itulah yang menyebabkan Tuhan tidak karuniakan rahasia kerajaan Allah kepada orang yang tidak mau tunduk pada kebenaran Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tunduk pada kebenaran Allah, akhirnya Tuhan karuniakan hikmat di dalam kehidupan kita. Karena dalam Amsal 2 ayat yang ke-6, Tuhan yang mengaruniakan hikmat. Dari firman-Nya datang pengetahuan dan akal, pengetahuan atau kepandaiannya. Salinan baru dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. Tapi kita baca dalam Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat. Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat. Dan daripada firman-Nya datanglah pengetahuan dan akal. Dari firman-Nya datang pengetahuan dan akal. Tuhan yang memberikan hikmat kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dan daripada firman-Nya datang pengetahuan dan akal. Olahraga, tapi bagi kita untuk mendapatkan pengetahuan dan akal itu tiada hari tanpa firman Tuhan. Jadi kita harus senantiasa ada firman Tuhan, jangan sampai ketinggalan. Kita membuang waktu dengan tidak membaca akan kebenaran firman Tuhan ini. Karena sekali lagi, dari firman-Nya datang pengetahuan dan akal. Dan kalau hikmat Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita, kepandaian rohani Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, kekayaan yang disebut oleh Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-5, di dalam Kristus, di dalam Dia, kamu dikayakan di dalam tiap-tiap hal, yaitu di dalam pemberitaan dan pengetahuan. Pemberitaan firman tentunya, dengan pengetahuan firman Tuhan kita dikayakan. Dan akhirnya kita masuk pada kitab pengkhotbah atau Al-Khatib. Karena kita dilengkapi dengan hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan, kita akan berkata, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sia-sia adanya. Kenapa sia-sia? Kita baca dulu Al-Khatib 1 ayat yang kedua. Al-Khatib atau pengkhotbah 1 ayat yang kedua. Yang kedua, kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Kata Al-Khatib, kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Semuanya juga sia-sia. Semua sia-sia, apa yang ada di dalam dunia ini sia-sia adanya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat yang ke-35, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku, yang tidak lain berbicara tentang firman Tuhan, itu kekal selama-lamanya. Kita yang melakukan firman akan kekal bersama-sama dengan firman, akan kekal di dalam kesenangan. Dan kenapa kita berkata bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sia-sia? Karena kita telah memilih Kristus Yesus Tuhan sebagai kekasih kita. Masuklah kita pada kitab Hidup Agung atau Sirul Asrar Soleman, kemuliaan melalui persekutuan, atau disebut buku kekasih, yang akhirnya kita dipertunankan dengan Tuhan seperti yang saya katakan di kata-kata pendahuluan tadi.
kita sementara dipertunankan, yang akhirnya kita akan menikah secara rohani dengan Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang diungkapkan dalam Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-7. Yang ke-7, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Kita bersukacita dan bersukaria. Dan hendaklah kita memberi dia hormat. Hendaklah kita memberi dia hormat. Karena ketika kawin anak domba itu sudah tiba. Ketika kawin anak domba itu sudah tiba. Dan istrinya pun sudah bersedia. Istri salinan baru, pengantinnya sudah bersedia. Siapakah anak domba yang dimaksud? Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dan siapakah pengantinnya? Siapakah yang akan menjadi istrinya? Tidak lain adalah bapak, ibu, saya, dan saudara. Seperti yang disuratkan dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunankan kamu dan memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Jadi kita perhatikan kelima kitab syair dalam perjanjian lama ini menceritakan bagaimana perjalanan iman kita sehingga kita menjadi kekasih Tuhan. Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Dan bukti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita yaitu lewat kematiannya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kasih Allah terhadap dunia termasuk di dalamnya Bapak, Ibu, saya, dan saudara. Kalau dunia hari ini adalah hari kasih sayang, Bapak, Ibu, saudara, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menyayangi kita sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia korbankan anaknya sebagai tumbal dosa kita karena Dia mengasihi kehidupan kita. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara, kita kembali kepada pembacaan kita pada malam hari ini. Bagaimana perkataan Soleman terhadap Sulamit. Bagaimana elokmu, hai Adinda, bagaimana elokmu dan matamu seperti burung merpati. Bapak, Ibu, saudara, bagaimana kecantikan dari Sulamit ini yang tidak ada taranya di pemandangan Raja Soleman. Dan ini menggambarkan bagaimana kehidupan kita untuk menjadi cantik rohani. Untuk menjadi cantik rohani kita harus dilengkapi dengan bunga-bunga yang tidak lain berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Karena kita hidup di zaman Roh Kudus, karunia roh inilah yang sangat berperan penting di dalam kehidupan kita. Sehingga pada pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 dalam Kidung Agung ini, kembali Raja Salomo, kembali Raja Soleman memuji akan keelokan, kecantikan dari Sulamit. Surah Asar 4 ayat yang ke-7. Elok sekali engkau, hai Adinda. Elok sekali engkau, hai Adinda. Dan barang suatu celah pun tiada padamu. Barang suatu celah pun tiada ada padamu. Dan inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita harus elok rohani kita. Kita harus cantik rohani kita. Dan akhirnya, sebagaimana penilaian Salomo terhadap Sulamit, begitu juga penilaian Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita akan dibawa pada kesempurnaan yang tidak ada cacat celah, yang tidak ada cacat dan kerut. Kalau kita perhatikan apa yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Yang ke-26,
supaya ia menguduskan sidang itu. Supaya Tuhan menguduskan sidang itu Setelah disucikannya dengan baptisan air oleh firman Allah. setelah disucikannya dengan baptisan air oleh firman Allah. Dan supaya ia mendirikan sidang itu di hadapannya sendiri dengan kemuliaan, dengan tiada cacat, dengan tidak cacat atau kerut, atau barang sebagainya, melainkan supaya ia menjadi kudus dengan tiada bercela. kudus dan tiada bercela. Jadi tujuan Tuhan memanggil Bapak, Ibu, saya dan saudara, dan tujuannya untuk datang kembali pada kali yang kedua, pada fase yang pertama, di mana dia akan menjemput orang-orang yang percaya, yang tidak bercacat celah, sempurna. Saya baca dalam Kamus Bahasa Indonesia, itu lengkap, tidak ada cacat celah. Sehingga kalau pada kali yang pertama dia datang untuk orang yang berdosa, termasuk di dalamnya Bapak, Ibu, saya dan saudara, tapi kedatangannya pada kali yang kedua, di mana dia akan datang di atas awan dari langit dalam Matius 24 ayat yang ke-30-31, di mana dia akan menyuruhkan malaikatnya untuk meniupkan sangkakala yang besar dan menghimpunkan orang-orang pilihan dalam hal ini, orang-orang yang sudah disempurnakan, seperti kata Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan ayat 24. 23. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, kuduskan kiranya kamu dengan sempurnanya, dan segenap roh, dan nyawa, dan tubuh kamu bercacat celah, dengan tidak lagi bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus pada Kristus. masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, pada fase pertama tidak berpijak di bumi, tapi sekali lagi Matius 24 ayat 30, dia akan datang di atas awan dari langit, dan dia menyuruhkan malaikatnya untuk meniupkan sangkakalanya yang besar, menghimpunkan orang-orang pilihannya dari tepi langit ke tepinya yang lain. Alangkah indahnya kalau kita ada di sana. Sebab itu tidak salah puji-pujian. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ada. Karena kalau bunyi sangkakala dibunyikan pada waktu itu kita tidak ada di sana, berarti kita tertinggal di bumi, masuk pada zaman antikris. Tetapi kalau perjalanan iman kita seperti yang diungkapkan dalam 5 kitab syair dalam Perjanjian Lama, kita akan berjumpa dengan Dia di atas awan-awan. Dan di dalam ayat ini dikatakan bagaimana mata sulangit seperti burung merpati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kehidupan kita juga harus seperti sulamit yang matanya seperti burung merpati. Burung merpati dilambangkan sebagai Roh Kudus. Karena dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17, pada waktu Tuhan Yesus dibaptiskan dan dia keluar, maka turunlah burung merpati di atasnya. Karena burung merpati merupakan burung yang halus, burung yang setia. Bapak Ibu Saudara, kalau dia kehilangan pasangan, dia tidak akan cari pasangan yang lain. Memang sudah ada pasangannya. Dan dia adalah sifat dari burung merpati itu juga menjadi sifat dari Bapak, Ibu, saya dan saudara. Jangan seperti mata burung gagak yang liar ke depan, ke belakang, ke samping, tetapi mata burung merpati tertuju ke depan. Kita lihat yang terjadi di dalam kehidupan dari istri dari Lut. Tuhan sudah bilang lewat malaikat, jangan menoleh ke belakang. Persoalan kecil, tapi berakibat fatal karena matanya. Mata dari istri Lut
menyebabkan dia menjadi tiang garam. Disuruh jangan menoleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi di dalam Kejadian 19 ayat yang ke-26? 26. Tapi ayat sebelumnya yang menceritakan tentang perintah Tuhan dan larangan Tuhan. 19 ayat yang ke-17. Ya, 19 ayat 17. Hatta setelah sudah dihantarnya akan mereka itu keluar. Setelah dikeluarkan oleh malaikat Tuhan akan keluarga Lut istri, Lalu katanya, lari lepaskanlah nyawamu. lari, perintah, lari, lepaskan nyawamu. Janganlah kamu menoleh ke belakang. 2, larangan, jangan menoleh ke belakang. Dan janganlah kau berhenti di seluruh padang ini. 3, jangan berhenti di seluruh padang ini. Larilah kamu ke gunung. 4, larilah kamu ke gunung. Supaya kamu pun jangan binasa. Supaya kamu jangan binasa. Dalam ayat ini ada 4 perkara yang terdiri dari 2 perintah dan 2 larangan. Salah satu larangan, jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lut tidak mengindahkan akan hukum ini. Dan apa yang terjadi dalam ayat yang ke-26. 26. Maka bini Lut itu menoleh ke belakang. Bini Lut itu menoleh ke belakang. Lalu jadilah ia sebatang tiang garam. Jadi sebatang tiang garam. Jadi bahaya mata kita kalau kita tidak jadi seperti mata burung merpati. Kalau kita jadi seperti mata burung gagak, ia akan membinasakan kehidupan kita. Sehingga Tuhan lewat khotbahnya pada waktu dia berada di bumi ini dengan kalimat yang sederhana. Lukas pasal 17 ayat 32. Ingatlah akan bini Lut itu. Kalimat yang sederhana tetapi mengandung makna yang luar biasa. Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan bini Lut itu. Ingatlah akan bini Lut. Apa yang terjadi di dalam kehidupan bini Lut? Karena dia menoleh ke belakang. Persoalan kecil. Perkara kecil, memang kita tidak akan terantum pada batu yang besar. Terlalu bodoh kalau orang terantum pada batu yang besar. Justru batu yang kecil yang membuat kita terantum, kita anggap itu sepele atau kecil. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan istri Lut. Akhirnya dia menjadi sebatang tiang garam. Tapi bagaimana yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose? Biarlah kita memandang perkara-perkara yang di atas. Setelah kita dibangkitkan beserta dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduknya di sebelah kanan Allah. Karena kalau mata kita tidak diurapi oleh Tuhan, kita tidak mau memandang akan Tuhan, tidak memandang akan kebenaran firman Tuhan, kita akan binasa. Karena manusia pertama juga, yaitu Hawa dan Adam, jatuh oleh sebab keinginan mata. Ada 3 keinginan yang membuat manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Pertama, keinginan daging, keinginan mata, dan hidup dengan kesombongan. Keinginan mata, bagaimana dia melihat buah pengetahuan baik dan jahat, asik untuk dimakan. Keinginan daging, keinginan tubuh, dia makan karena ada janji. Kalau kau makan, engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan jadi sama dengan Allah. Kesombongan. Dan ini juga yang diperalat oleh kuasa kegelapan untuk menjatuhkan iman kita. Sehingga apa yang dikatakan dalam 1 Yahya 2 ayat 16, bahwa keinginan mata, keinginan tubuh, hidup dengan jemawa atau kesombongan itu bukan berasal daripada Bapa, melainkan berasal daripada dunia. Sebab itu dalam ayat sebelumnya kita baca, jangan kamu mengasihi dunia atau barang yang ada di dalam dunia. Atau barang yang ada di dalam dunia. Kalau barang seorang mengasihi dunia, Jikalau barang seorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tiadalah ada di dalam dia. kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Karena segala yang ada di dalam dunia, Apa yang ada di dalam dunia? dan keinginan tubuh, Keinginan daging, keinginan tubuh, dan keinginan mata, dan hidup dengan jemawa, hidup dengan kesombongan atau jemawa, itu bukannya daripada Bapa, itu semua bukan daripada
daripada Bapa, melainkan daripada dunia, melainkan daripada dunia. maka dunia ini lenyap. Dunia dengan segala keinginannya akan lenyap. Demikian juga keinginan duniawi. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah Orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. kekal selama-lamanya. Perlu kita memelihara mata kita. Karena mata kita adalah pelita tubuh. Dalam Matius 6 ayat 22-23. Mata baik, tubuh akan bercahaya. Mata jahat, tubuh akan menjadi gelap. Untuk itu perlu ada firman Tuhan yang baik yang perlu kita taruh di dalam hati kita. Sehingga hati kita baik, mata kita juga baik, perbuatan kita juga baik adanya. Biarlah kita jadi seperti ayat firman Tuhan ini. Bagaimana elmu, hai Adinda, bagaimana elmu dan matamu seperti burung merpati. Sebelum kita bangkit berdiri, kita sempurnakan ibadah kita pada malam hari ini. Kita nyanyikan satu pujian, tak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain Tuhan tolong, saya juga tak tersembunyi.